Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi sekalian. Dari penelusuran saya kemarin di penerbit Intran, ternyata ada beberapa istilah yang menarik dan barangkali bagi Anda yang ada yang baru dalam hal penerbit, ya, Anda perlu tahu, yaitu ada istilah penerbit indie dan penerbit mayor. Nah, seperti apa penerbit indie dan mayor itu kemarin sudah dijelaskan oleh Mas Wawan dan Anda dapat saksikan di video kali ini. Mas Wawan, apa sebetulnya yang membedakan antara penerbit indie dan penerbit mayor? Secara legalitas sebenarnya tidak ada, Pak. Jadi sama-sama biasanya minimal dinaungi oleh Badan Hukum CP. Meskipun umumnya penerbit mayor itu dinaungi Badan Hukum BT, tapi itu bukan persoalannya. Nah, perbedaan yang paling mencolok adalah itu pada proses penerbitan. Penerbit mayor dengan penerbit indie dengan mayor itu, kalau mayor, saya mulai dari mayor dulu, kayak misalnya tentang bising itu bagian penerbit mayor ya, itu rata-rata penulis hanya menyerahkan naskah. Proses berikutnya rata-rata itu sudah penulis tidak tahu-tahu sudah selesai, baru saja mendapatkan royalti. Mulai dari distribusi, editing dan sebagainya semua dilakukan penerbit. Umumnya juga penerbit mayor memiliki kantor, memiliki gudang, terus memiliki distribusi ke toko-toko nasional. Nah, kalau penerbit indie ini rata-rata kecenderungannya adalah tidak memiliki kantor tetap, terus kemudian proses editing, beberapa juga proses desain itu dilakukan oleh penulis sendiri. Oh gitu ya. Nah, penerbit itu rata-rata hanya memfasilitasi proses cetak sampai proses legalitas ISBN-nya saja. Nah, kemudian penjualannya juga rata-rata dilakukan oleh penulis sendiri. Jadi tidak dilakukan penerbit. Ada meskipun beberapa juga dititip jualkan, Pak, di penerbit, tapi secara umum rata-rata kalau indie itu tidak dilakukan oleh penerbit. Jadi semuanya proses itu dikerjakan oleh penulis sendiri. Nah, apa kelebihan dan kekurangan? Kalau kemudian kelebihannya adalah untuk penerbit mayor ya, itu penulis tidak perlu sibuk memikirkan bukunya karena sudah dipikirkan oleh manajemen penerbit mayor. Jadi tinggal terima jadi begitu, termasuk juga terkait royalti terima beres. Nah, kalau penerbit indie dia akan sibuk dengan penjualan sebagainya. Cuma kelebihan penerbit indie adalah dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena memang tidak melibatkan distributor, tidak melibatkan editing dan sebagainya. Jadi kalau misalnya sederhananya penerbit indie ini rata-rata proses penerbitannya itu dibayar sendiri oleh penulis, sehingga kemudian harga jual pun ditentukan sendiri oleh penulis. Bebas dia mau jual berapa. Katakan harga aslinya misalnya 50.000 misalnya, kemudian penulis jual 100.000 karena dia melihat value di dalam buku, boleh saja, boleh bebas. Nah, kalau kemudian di penerbit mayor pertimbangannya banyak. Jadi kalau penerbit mayor tidak bisa kemudian penulis ini mengintervensi harga. Jadi harga itu masuk ke wewenang penerbit mayor, sehingga kalau kemudian mau menjual bebas itu tidak serta-merta mudah kalau kemudian berhubungan dengan penerbit mayor. Jadi secara umum gambarannya seperti itu. Jadi kalau sahabat literasi yang ingin menerbitkan mayor atau minor, dia harus pandai-pandai betul melihat naskahnya. Kalau kemudian misalnya akademisi misalnya, Pak, akademisi yang cukup sibuk di kampus, saran saya lebih baik penerbit mayor. Ya, karena otomatis dia butuh bukunya itu terdisplay di semua toko, sehingga keilmuan akademisnya akan tidak hanya diakui oleh mahasiswanya sendiri yang diajar, tapi juga diakui oleh secara umum orang secara nasional begitu. Tapi kalau kemudian hanya buku-buku yang sifatnya ini lebih pendekatannya kepada komunitas, fans begitu ya, misalnya contoh
buku tentang merawat peliharaan tertentu misalnya. Oh iya, binatang. Ya, binatang, misalnya ya. peliharaan misalnya. Dimana ini tidak banyak orang yang memelihara misalnya Pak. Misalnya Pak Nurdin memiliki hobi memelihara aligator misalnya. Ini kan satu kecamatan saja belum tentu ada Pak. Nah, sedangkan Pak Nurdin memiliki ilmuwan atau pengalaman tentang itu kemudian ditulis. Nah, ini kalau kemudian di Mayor tidak terlalu cocok. Tidak terlalu cocok. Lebih cocok itu dia penerbit indie, kemudian dia dijual di komunitasnya. Ya, jadi tema buku kemudian latar belakang penulis ini jadi pertimbangan untuk memilih lebih baik mana penerbit Mayor sama penerbit indie. Jika sahabat literasi berarti kan harus pandai tadi ya. Memilih. Oh iya betul Pak. Termasuk royalti berarti kan apa? Kalau indie berarti kan tidak begitu penting berarti kan ya? Kalau indie memang dia tidak ada royalti Pak, karena memang proses cetaknya saja sudah dibiayai oleh penulis sendiri. Oh gitu ya? Dia penulis sendiri, kemudian dia juga bebas menjualkan. Kalau Mayor memang penulis tidak lagi dibebani biaya cetak, seluruhnya ditanggung oleh penerbit, sehingga dia mendapatkan royalti. Kalau di kami di Non Publishing itu kami memberikan royalti 10 hingga 15% dari HPP, kemudian kami sampaikan royalti itu ke penulis per 6 bulan sekali. Per 6 bulan sekali. Iya, rata-rata. Berarti pilihannya kalau saya kira lebih baik ke Mayor ya. Lebih baik di Mayor. Karena kan apa namanya? Kalau di kayak di Trans itu kan otomatis covernya, Ya, settingnya, pilihan apa ya macam-macam itu kan bisa ditentukan oleh penerbit. Secara teknis juga tentu biasanya Mayor akan lebih berpengalaman karena secara SDM sistem lebih terbangun, SDM-nya rata-rata lebih banyak. Jadi segala hal itu biasanya dihitungkan secara matang oleh penerbit. Jadi tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan. Meskipun penerbit indie juga sebagian juga baik dalam melakukan proses-proses penerbitan. Sahabat literasi, demikian tadi Anda sudah menyaksikan penjelasan dari Mas Wawan tentang apa perbedaan dari penerbit indie dan penerbit Mayor. Sehingga pilihannya adalah berada di Anda semua, terutama bagi penulis pemula. Mana yang Anda pilih, saya kira Anda bisa menentukan itu. Saya kira itu, semoga video ini bermanfaat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.